Mas Pandu, kita kan juga tahu nih Danantara baru-baru ini dapat funding. Ini terbaru pinjamannya hingga 10 miliar USD atau setara 163 triliun rupiah dari 12 bank asing dan tanpa jaminan. Ini kedepannya gimana sih Mas model investasinya? Ya itu mungkin saya bisa berani bilang itu merupakan kepercayaan aja, karena memang juga baru dibentuk dan antara investment management benar-benar baru dibentuk beberapa minggu lalu kan, jadi kita sangat happy, banyak kepercayaan, dan itu semua bank asing, tidak ada bank lokal satupun. Sebagian besar juga awalnya dari Eropa, dan ini lanjutan dari Pak Presiden Roadshow di Eropa, bagaimana kita membangun kerjasama dengan bank-bank di Eropa. Ya, suatu yang positif, ya kan, bahwa mereka berani memberikan pinjaman ke suatu organisasi yang masih sangat baru, dan tanpa kolateral, tanpa security. Jadi itu menurut saya is more about building trust. Harganya pun kasarnya sangat dekat dengan harga pemerintah, sovereign cost, which I think is positive. Nah, kita juga bilang kepada bank-bank ini, kita only tap that capital kalau ada use of proceed yang jelas. Itu juga penting. Jadi ya buat kami, sisi pendanaan itu tentunya bakal datang dari dividen. Kedua, apabila ada proyek yang bagus dan kita bisa menggunakan optimal capital structure, bahasa kerennya, ya tentu kita bisa menggunakan pendanaan pinjaman biar return kita bisa lebih baik. Itu juga penting. Dan saya juga melihat kalau ada yang tanya cost of capital kita apa atau cost of doing business kita apa, ya sisi dari loan ini kita bisa menggunakan itu sebagai semacam cost. Jadi misalnya saya nggak bisa investasi nanti di bawah cost. Ini juga penting kan, banyak pemirsa bilang apakah Danantara invest project A, B, C, D, E. Saya ada cost of capital, bapak-bapak, ibu. Kalau di bawah itu bakal value destructive. Saya nggak bisa. Saya harus value accretive. Jadi saya juga gunakan bank loan ini sebagai referensi cost of capital saya. Oke, emang referensi. Jadi mungkin publik melihat kalau oke kok ini banyak bank yang udah trust sama Danantara, meskipun mungkin baru banget nih ya, masih baby lah kita mungkin ibaratnya ya. Satunya dari trust, tapi kedua juga menjadi referensi proyek-proyek yang kita underwrite, tolong jangan di bawah cost itu. Itu juga penting, karena kalau tidak itu menciptakan bukan lagi value creation, menjadikan malah value nanti akan makin turun. Oke.